Pasca debat ketiga, masing-masing tim sukses tiga pasangan calon presiden saling klaim bahwa calon presiden dukungannya tampil baik. Apa saja keunggulan masing-masing kandidat dalam debat berikut? Dan ini pemirsa pandangan dari masing-masing tim sukses. Punya ada strategi yang baik supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki. Debat ketiga Pilpres 2024 berlangsung panas. Saling sindir dan saling tuding masing-masing calon presiden tampak jelas dalam debat kedua calon presiden Minggu malam. Karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Langsung saja. Meski tampil berbeda, masing-masing pendukung ketiga kandidat mengklaim bahwa calon presiden dukungannya telah tampil lebih baik. Pendukung calon presiden Anies Baswedan mendukung kritikan tajam yang dilakukan dalam debat. Menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus tamu mempesona di negeri orang. Ya, untuk Pak Anies secara standing point-nya ya. Standing point terus dari sisi performance, dari sisi substansi ya, terkait dengan soal tema debat hari ini itu clear, jelas dan tegas. Bahwa jelas dan tegas itu memang ada dalam posisi perubahan. Jadi memang ketika dalam posisi perubahan, sikap itu harus ditunjukkan secara tegas gitu kan gitu loh. Jadi nggak abu-abu, nggak ada rasa istilahnya dalam tanda kutip sungkan misalnya kan, ya memang harus to the point kan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Anies sekali lagi dari substansi dan juga jalan keluar terkait dengan persoalan-persoalan tema debat. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan. Baik, oke, tenang dulu. Sementara kubu calon presiden Prabowo Subianto menilai kubunya mendapat serangan lebih besar dari dua kandidat. Dengan negara asing. Ini berkat kepemimpinan dan kenegarawanan pemimpin-pemimpin kita. Pertama tentu yang unggul pasti diserang. Jadi karena perbedaannya sudah relatif tinggi. Jadi itu biasa-biasa saja. Tidak terganggu gitu? Tidak terganggu. Dan dari TKI sendiri sudah mulai Pak Prabowo sama debat seperti apa Pak? Sudah maksimal kah atau? Tadi sudah baik, apa yang dijawab itu adalah jawaban memang apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Pak Prabowo, bukan dalam tataran teori. Jadi itu best practice. Tapi soal kritikan dari kubu 01 terkait dengan kinerja Pak Prabowo sama jadi benar seperti apa? Ya, tadi diberitahu bahwa kita ini COVID 3 tahun dan saya memimpin COVID. Itu ditugaskan oleh Bapak Presiden. Banyak realokasi anggaran. Dan itu kepentingannya adalah untuk kepentingan rakyat yang pertama. 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Di pihak lain, kubu Capres nomor urut 3 menilai calon presiden Ganjar Pranowo tampil lebih baik. Untuk negosiasi terhadap dunia luar, tapi kepentingan nasional harus nomor satu. Sentimen positif tertinggi dari data kami itu berada di tangan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Mengapa? Karena gagasan tentang geopolitik untuk membangun kepemimpinan Indonesia, gagasan tentang pertahanan sangat membumi, bahkan data-data yang disampaikan oleh Pak Ganjar tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo yang seharusnya sebagai Menteri Pertahanan mampu menjawab itu. Kalau kita lihat dari Pak Anies memang memiliki keberanian untuk melakukan attacking, tetapi kembali pada kritik yang disampaikan lebih banyak nuansa akademisnya dan kemudian Pak Ganjarlah yang mampu memberikan jawaban yang menggambarkan pemahaman beliau bahwa hubungan luar negeri harus dibangun untuk kepentingan nasional Indonesia dan semua berakar dari. Selanjutnya kita kembali ke calon presiden nomor 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon. Meski masing-masing kubu saling klaim unggul dalam debat, keputusan akhir tentunya berada di tangan para pemilih yang akan menentukan pilihannya pada 14 Februari mendatang. Terlalu teoritis. Tim TV One mengabarkan. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan? Mas Anies, Pak Prabowo, Jangan Pak Prabowo, data Pak Prabowo, Pak Prabowo, mohon maaf.